Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yulia Dwi Agustin, mahasiswi dari kelas F5 pagi dengan prodi PGSD. Nah, dengan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi suatu tugas dari mata kuliah pengembangan pendidikan IPS di kelas rendah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 2013. Apakah kurikulum 2013 itu? Nah, jadi kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini juga merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Nah, kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan yang terakhir, aspek perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Nah, materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum 2013 menggunakan 3 model pembelajaran utama Permendikbud nomor 103 tahun 2014 yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Nah, ketiga model tersebut adalah 1. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang kedua, model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Dan yang ketiga, model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan atau yang disebut discovery atau inquiry learning. Di samping model pembelajaran di atas, dapat juga dikembangkan model pembelajaran Production Based Education atau PBE sesuai dengan karakteristik pendidikan menengah kejuruan. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran Problem Based Learning. Nah, pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan dari PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, pengintegrasian konsep High Order Thinking Skills atau HOTS, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Nah, yang kedua ada model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, model pembelajaran PJBL merupakan pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada
pada motivasi tinggi, pertanyaan menantang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalah. Nah, tujuan dari PJBL ini adalah meningkatkan motivasi belajar, teamwork, keterampilan kolaborasi dalam pencapaian kemampuan akademik level tinggi atau taksonomi tingkat kreativitas yang dibutuhkan pada abad 21. Yang ketiga, ada model pembelajaran penyingkapan atau penemuan dan pencarian atau penelitian. Nah, model pembelajaran penyingkapan atau discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Proses tersebut disebut dengan cognitive proses, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilation concepts and principles in the mind. Yang keempat, ada model production based training atau PBT. Nah, di samping 3 model pembelajaran di atas, di SMK dapat digunakan model production based training untuk mendukung pengembangan teaching factor pada mata pelajaran pengembangan produk kreatif. Model pembelajaran production based training merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang menyatu pada proses produksi, di mana peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual mengikuti aliran kerja industri, mulai dari perencanaan berdasarkan pesanan, pelaksanaan dan evaluasi produk atau kendali mutu produk, hingga langkah pelayanan pasca produksi. Tujuan penggunaan model pembelajaran PBT adalah untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi kerja yang berkaitan dengan kompetensi teknis serta kemampuan kerjasama sesuai tuntutan organisasi kerja. Sekian video pembelajaran dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.